Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk. Halo, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa di Ruang Publik KBR. Bersama saya Deborah Tanya dan Ruang Publik hari ini dipersembahkan oleh Astra. Dan kita mengangkat tema perbincangan pagi ini, Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022, Bangkit Bersama untuk Indonesia. Astra pada tahun ini kembali mengadakan Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra dengan mengusung tema Bangkit Bersama untuk Indonesia. Di tahun 2022 ini, akan menjadi tahun ke-14 penyelenggaraan Lomba Foto Astra dan memasuki tahun ke-8 pelaksanaan Anugerah Pewarta Astra. Seperti apa caranya supaya bisa ikutan Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra tahun 2022 ini? Kita akan berbincang bersama lebih dalam terkait hal ini bersama Mbak Gina Panontongan selaku Head of Media Relation Astra di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Dan bagi Anda yang berada di kota Jakarta, dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga bisa menyaksikan kami di YouTube Berita KBR. Nah, kita sudah terhubung secara daring dengan Mbak Gina Panontongan. Kita mau sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Mbak Gina. Halo, selamat pagi Mbak Deborah. Apa kabar? Aku baik. Alhamdulillah baik. Kita duluan nanya kabar ya Mbak Gina. Iya, karena katanya kalau yang lebih dulu akan ada hadiahnya gitu. Wah, Jadi asik. makanya aku duluan. Tadi siapa yang duluan ya? Aku kayaknya. Oke, aku baik di sini. Mbak Gina juga sehat ya di sana ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ini kan kita ngobrolin tentang yang namanya Anugerah Pewarta Astra sama Lomba Foto Astra. Itu bisa dijelaskan nggak Mbak Gina, itu sebenarnya apa sih Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra itu? Ya, terima kasih Mbak Deborah. Yang pasti Anugerah Pewarta Astra dan juga Lomba Foto Astra ini adalah dua lomba yang diadakan oleh Astra yang tujuannya tentu ingin memberikan apresiasi gitu untuk masyarakat umum dan juga teman-teman jurnalis yang memang punya hobi untuk motret, punya hobi untuk menulis gitu ya. Ini tuh kami mencoba untuk memberikan apresiasi gitu. Jadi tahun ini Mbak Deborah dan juga teman-teman, pelaksanaannya untuk Lomba Foto Astra itu sudah pelaksanaannya ke-14. Sementara untuk Anugerah Pewarta Astra itu sudah memasuki tahun pelaksanaannya ke-8. Jadi sebenarnya sudah lama nih, sudah cukup lama gitu ya kami mengadakan kedua lomba ini. Yang pasti untuk tahun ini kami kembali meluncurkan Lomba Foto Astra dan juga Anugerah Pewarta Astra yang pendaftarannya sudah dibuka sejak 5 September lalu. Itu temanya adalah Bangkit Bersama untuk Indonesia. Gitu. Jadi memang sesuai dengan kondisi yang sekarang gitu, kita semua lagi sama-sama untuk kembali lagi gitu ya, kembali lagi untuk bisa bangkit dan meraih keadaan yang lebih baik gitu ya. Maka tema yang kami angkat adalah Bangkit Bersama untuk Indonesia. Jadi untuk Lomba Foto Astra sendiri tentunya nanti teman-teman yang punya hobi motret nih bisa untuk bergabung untuk mengabadikan potret objek atau juga sosok atau juga kegiatan yang bisa memberikan dampak positif dan juga memunculkan semangat serta menggambarkan perjuangan untuk kebangkitan Indonesia. Nah, sedangkan teman-teman yang hobi untuk menulis ini bisa ikutan Anugerah Pewarta Astra 2022 yang bisa nanti teman-teman menceritakan gitu ya, cerita-cerita yang menggugah dan juga memunculkan semangat untuk bergerak dan bangkit bersama untuk Indonesia. Cerita-ceritanya dari siapa? Cerita-cerita dari profil para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards, dan juga penggerak Kampung Berseri Astra dan juga penggerak Desa Sejahtera Astra. Jadi di antara penerima apresiasi Satu Indonesia Awards, penggerak Kampung Berseri Astra atau penggerak Desa Sejahtera Astra, profil-profilnya kalau misalnya memang teman-teman ingin menuliskan bagaimana mereka bisa bangkit, bagaimana mereka selalu bersemangat untuk membantu masyarakat di sekitarnya gitu ya, itu bisa nanti diikutsertakan untuk mengikuti Anugerah Pewarta Astra
2022 gitu. Yang pasti karya tulisnya harus bisa menginspirasi masyarakat luas gitu Mbak Deborah. Nah, kan tadi Mbak Bagina sudah bilang kalau misalnya Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra ini sudah berlangsung seperti itu ya. Sudah 14 tahun dan juga 8 tahun. Ini kalau menurut Mbak Gina nih yang paling menarik banget dari kedua event itu di sepanjang tahun itu dari yang mana nih? Foto Astra kah atau Anugerah Pewarta Astra yang paling banyak diminati oleh orang-orang? Kalau misalnya bicara yang paling menarik, tentu dua-duanya menarik karena yang satu foto, yang satu tulis gitu ya, satu artikel gitu. Jadi pasti punya keunikannya masing-masing nih Mbak Deborah. Yang pasti setiap tahun gitu dengan tema yang berbeda-beda, tentu foto-foto yang masuk juga berbeda-beda sesuai dengan temanya dan indah-indah sekali gitu. Di setiap tahunnya juga kami melihat karya-karya yang disubmit oleh peserta gitu ya melalui Lomba Foto Astra itu bisa dilihat sekali bagaimana para peserta ini mencoba untuk bisa menyesuaikan hasil karya fotonya dengan tema-tema yang kami buka setiap tahunnya. Begitu juga dengan Anugerah Pewarta Astra gitu. Jadi tulisan-tulisan yang masuk ini tuh sangat-sangat menarik dan selalu bisa banget gitu para peserta ini tuh menceritakan hal-hal yang memang membuat membuat kita yang membaca itu menjadi ikut berada dalam ceritanya gitu, terbawa situasi gitu ya Mbak Gina. Betul, bisa merasakan bagaimana semangatnya dari si sosok yang dituliskan ini gitu ya, bagaimana perjuangan-perjuangan itu menjadi bisa terasa. Jadi setiap tahun selalu ada cerita-cerita dan foto-foto yang selalu menarik dan unik sih. Jadi kalau ditanya selama 14 tahun Lomba Foto Astra dan 8 tahun Anugerah Pewarta Astra itu semuanya selalu punya cerita yang punya keunikannya masing-masing ya tiap tahun Mbak Gina. Betul sekali. Dan punya ini juga tantangannya juga buat para juri untuk mau nilai yang terbaik. Nah, gitu ya. Itu tuh yang mau aku tanya. Pasti kan dari sekian banyak yang ikut bisa membingungkan juri ya, karena semuanya pada bagus-bagus itu pasti pertimbangannya berat banget. Nah, lalu latar belakangnya sendiri nih dari kegiatan Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 dengan tema Bangkit Bersama untuk Indonesia nih seperti apa yang melatar belakangi Mbak Gina? Ya, untuk tahun ini berarti ya dengan tema Bangkit Bersama untuk Indonesia, tentunya kami ingin memberikan apresiasi gitu ya untuk seluruh anak bangsa yang memang tidak kenal lelah nih untuk terus berjuang gitu ya, untuk bangkit bersama-sama dalam kondisi yang cukup menantang gitu ya beberapa tahun belakangan ini supaya kita bisa sama-sama pulih lebih cepat gitu. Nah, kedua lomba ini memberikan kesempatan untuk seluruh masyarakat gitu untuk berpartisipasi. Ini bisa buat masyarakat umum, bisa juga buat teman-teman jurnalis Mbak Deborah untuk bisa membagikan hasil karya fotonya atau bisa hasil karya tulisnya nih yang tadi itu menggambarkan semangat, menggambarkan harapan gitu ya, optimisme dan juga persatuan masyarakat untuk sama-sama mendukung kebangkitan Indonesia dari berbagai macam aspek gitu. Jadi intinya pengen menyebarkan hal-hal positif deh gitu, semangat-semangat yang bisa membangun semangat orang lain gitu yang melihat atau juga yang melihat karya atau juga yang membaca karyanya gitu. Sehingga keluarlah tema tahun ini Bangkit Bersama untuk Indonesia. Iya. Nah, ini kan Astra mengajak para jurnalis dan juga masyarakat umum untuk berpartisipasi membagikan hasil karya foto mereka atau tulisan mereka supaya lebih membakar lagi semangat dan juga optimisme untuk Indonesia jadi lebih baik lagi, bangkit bersama gitu ya. Apalagi kemarin kita masih mengalami yang namanya pandemi, bahkan sampai saat ini ya, walaupun di tahun-tahun ini sudah agak longgar gitu ya Mbak Gina, udah bisa ya, perlahan-lahan sudah semakin membaik ya Mbak. Ya. Mudah-mudahan terus membaik kita harapannya. Amin. Harapan kita semua ya, supaya kita bisa ngumpul-ngumpul lagi kayak dulu. Kayak dulu sebelum pandemi itu kan. Oke, lalu kemudian Mbak Gina untuk jumlah targetnya nih peserta Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra tahun ini seperti apa targetnya? Kalau bicara target, tentunya kami ingin semakin banyak karya yang masuk, semakin baik gitu ya. Artinya semakin banyak yang bisa diceritakan, semakin banyak yang bisa digambarkan,
semakin banyak inspirasi dan semangat juga yang akan muncul gitu. Jadi kami sih berharap karya yang masuk bisa sebanyak mungkin gitu ya dengan tema Bangkit Bersama untuk Indonesia ini gitu. Tapi kalau misalnya di apa ya Mbak Deborah misalnya, tapi gimana sih antusiasme gitu ya masyarakat dari tahun ke tahun gitu, dari Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra itu cukup baik gitu ya Mbak Deborah gitu, karena dari 6 tahun terakhir lah ya kalau kita lihat gitu ya, 6 tahun terakhir ini jumlah foto yang didaftarkan gitu ya, jumlah pendaftar dari lomba foto Astra itu sudah mencapai lebih dari 60.000 gitu ya, dan 62.000 lebih gitu yang mendaftar, dan karya foto yang diikutsertakan itu bahkan sudah lebih dari 100.000 foto gitu ya sepanjang 6 tahun terakhir ini aja gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana antusiasmenya gitu. Artinya banyak sekali pencinta fotografi yang juga ingin berbagi karya, berbagi inspirasi lewat karya-karyanya. Nah, sementara untuk Anugerah Pewarta Astra sendiri, sepanjang 6 tahun terakhir ini tuh sudah karya tulis yang disubmit tuh sudah mencapai lebih dari 2.000 artikel gitu. Jadi kebayang juga gitu bagaimana banyaknya orang-orang yang atau masyarakat luas, teman-teman jurnalis yang ingin berbagi cerita-cerita inspiratif gitu, karena pasti setiap tahunnya temanya selalu hal-hal yang pasti bisa membangkitkan semangat dan inspiratif gitu. Kebetulan tahun ini adalah Bangkit Bersama untuk Indonesia. Iya, Bangkit Bersama untuk Indonesia. Nah, kalau untuk teman-teman ataupun jurnalis yang mengikuti lomba karya foto ini, ada pertimbangan untuk fotonya itu orang kah, atau pemandangan kah, atau angle fotonya tuh paling banyak seperti apa sih yang ikutan, Mbak Gina? Kalau angle foto tentu pasti menyesuaikan dengan tema setiap tahun, itu pasti gitu ya Mbak. Tapi kalau misalnya tahun ini kira-kira Bangkit Bersama untuk Indonesia itu bisa digambarkan dalam bentuk apa? Tentunya tadi dalam bentuk sosok orang gitu ya, yang kira-kira dia melakukan sesuatu yang kira-kira kalau di-capture dalam sebuah gambar bisa menggambarkan semangatnya dia gitu ya. Bisa menggambarkan bagaimana dia berusaha untuk bangkit dan bisa memberikan inspirasi juga buat orang lain. Atau bisa juga bentuknya adalah kegiatan gitu, atau objek suatu objek gitu yang kira-kira bisa memunculkan atau menggambarkan tadi gitu, semangat untuk bangkit, semangat untuk bisa terus termotivasi bergerak ke arah yang lebih baik. Bisa juga tadi kegiatan gitu. Intinya semuanya tuh yang bisa menggambarkan semangat dan dampak positif gitu Mbak, dan bisa menginspirasi juga buat orang lain. Yang penting hasil fotonya itu mengandung sesuatu yang positif ya, positif vibe gitu, supaya menginspirasi juga orang-orang yang melihat hasil-hasil karya dari teman-teman peserta. Betul. Seperti itu ya. Apalagi zaman sekarang tuh kan anak-anak muda khususnya ya, senang sekali menggunakan yang namanya media sosial, dikit-dikit posting, dikit-dikit story gitu ya, masuk feed. Pokoknya yang bagus-bagus udah masuk di feed semuanya deh. Betul, jadi bisa tuh kalau misalnya ternyata iseng-iseng lagi motret, ternyata bisa nih ternyata dimasukin buat lomba foto Astra gitu ya, atau misalnya ternyata sering nulis caption juga gitu ya, kalau misalnya buat media sosialnya, ya kali aja nanti bakat dalam menulis captionnya bisa dituangkan dalam artikel yang nanti bisa diikutsertakan di Anugerah Pewarta Astra 2022 ini. Iya, luar biasa. Apalagi banyak ya media untuk belajar, cari-cari contoh dari YouTube atau dari internet seperti itu untuk contoh-contoh, bisa foto, bisa artikel. Banyak sebenarnya media untuk belajar zaman now ya Mbak ya. Betul. Jadi jangan disia-siakan kesempatannya gitu ya. Belajarnya sudah lebih mudah dan ada wadah yang bisa kira-kira menampung karya-karyanya gitu untuk mendapatkan suatu hasil lagi nanti gitu ya, kenapa enggak gitu ya untuk dimanfaatkan. Betul sekali. Mbak Gina, kita harus jeda terlebih dahulu. Oke. Ya, Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan saudara secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk.
Ya, Anda masih menyaksikan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk dengan tema pagi hari ini Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 Bangkit Bersama untuk Indonesia. Dan kami mengingatkan juga saudara, Ruang Publik KBR ini bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta, dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Kita masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Mbak Regina Panontongan sebagai Head of Media Relation Astra. Halo Mbak Gina. Halo Mbak Deborah. Nah, aku tuh seneng kalau ngobrolin tentang lomba atau anugerah, pasti karena ada hadiah-hadiahnya gitu ya. Kalau lomba-lomba gitu hadiahnya yang paling menarik ya sebenarnya. Kalau untuk di Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 ini hadiahnya apa aja sih Mbak yang diberikan untuk pemenang-pemenang? Hadiahnya kayaknya juga akan menarik perhatian Mbak Deborah deh. Waduh, langsung hijau matanya nanti. Jadi ada banyak banget hadiahnya Mbak Deborah, karena memang tadi kan lombanya sendiri ada dua kan, ada lomba foto Astra, ada anugerah pewarta Astra. Terus kemudian setiap lomba juga ada dua kategorinya gitu, ada kategori umum dan ada kategori wartawan. Jadi hadiahnya cukup banyak karena hadiah pertamanya sendiri untuk juara pertama itu ada di masing-masing kategori, totalnya ada 4 Honda PCX Hybrid. Kemudian untuk juara duanya ada totalnya 4 sepeda motor Honda ADT 160. Kemudian untuk juara tiganya ini juga ada 4 sepeda motor Honda Vario 160. Sementara untuk juara harapan nanti ada 12 G Mavic Mini 2 atau DJI Mavic Mini 2. Kemudian untuk juara favorit nanti akan disediakan 60 Samsung Galaxy Tab A7. Kemudian masih ada lagi nih Mbak, jadi selain tadi ada hadiah harapan dan favorit, ada juga hadiah hiburan bulanan. Ini adalah setiap bulan untuk karya-karya yang masuk di bulan tersebut, ini juga akan kami berikan hadiah gitu ya, sebagai hadiah pemenang bulanan, hadiah hiburan bulanan. Itu ada 24 Jabra Elite 2 True Wireless Earbuds gitu. Jadi banyak sekali kan Mbak Deborah. Luar biasa, aku tuh sampai nahan napas. Hadiahnya motor, bukan main. Bisa kali ya hostnya dapat motor juga, atau minimal harapan 3 tuh hadiahnya apa sih Mbak? Ngarep banget ya, ngarep.com. Banyak Mbak. Jadi Mbak Deborah juga mungkin bisa ikutan juga gitu di salah satu lombanya ini. Iya ya ampun, lombanya itu ya pewarta sama karya foto. Kalau lomba nyanyi ada nggak sih Mbak? Belum sayangnya. Jadi mulai dari motret dulu Mbak, terus kemudian nulis ya. Nanti mungkin nulis lirik, abis itu bisa dinyanyikan. Bisa. Tetap ya usaha ya, karena mungkin lebih bakatnya ke nyanyi gitu ya. Satu album nggak apa-apa deh, asal satu motor loh. Ngarep lagi. Nah kemudian Mbak Gina, untuk syarat sama ketentuan Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022 ini seperti apa nih Mbak Gina? Bisa diceritakan? Ya, secara umum gitu ya, untuk Lomba Foto Astra dan juga Anugerah Pewarta Astra sendiri, kurang lebih persyaratannya adalah pesertanya merupakan warga negara Indonesia. Terus kemudian karya yang diikutsertakan sudah pasti harus milik sendiri ya Mbak, gitu. Dan hasil karyanya juga harus sesuai dengan norma-norma sosial gitu, yang juga tidak mengandung unsur kekerasan, adanya unsur politik, pornografi, kemudian juga tidak boleh ada unsur-unsur penghinaan atau juga pelecehan terhadap sara gitu. Kemudian juga setiap peserta ini udah hanya berhak untuk satu gelar juara ya. Jadi nggak boleh double-double supaya semuanya lebih banyak yang kebagian. Lebih adil gitu ya. Lebih banyak yang bisa jadi juara. Kemudian juga nanti pemenang hadiah hiburan bulanan yang tadi saya sebutkan, bahwa setiap bulan karya yang masuk itu dinilai, terus kemudian ada pemenang hadiah hiburan bulanannya. Nah jangan khawatir, karena nanti walaupun misalnya sudah menang di bulanan, itu masih tetap berkesempatan untuk memenangkan gelar juara utamanya nanti pada akhir periode lomba gitu.
Kemudian kalau yang untuk lomba foto Astra ini, foto yang disubmit ini boleh menggunakan kamera digital, itu bisa DSLR gitu ya, atau kamera pocket, atau juga kamera mirrorless, atau juga bisa menggunakan smartphone. Tadi kalau kata Mbak Deborah, suka motret-motret pakai handphone gitu ya, diupload di media sosial, mungkin ini nanti bisa dilihat koleksinya, siapa tahu ada yang sesuai dengan persyaratan untuk ikut lombakan dalam Lomba Foto Astra 2022. Yang pasti semua foto yang masuk itu maupun apapun nanti alat yang digunakan untuk mengambil fotonya, mau itu tadi kamera digital atau juga smartphone, yang pasti mendukung ketentuan format foto yang secara teknis sudah kami sertakan gitu ya persyaratannya gitu. Dan yang pasti peserta boleh mengunggah lebih dari satu karya foto gitu, maksimal bisa sampai 10 foto gitu ya per peserta per akunnya gitu. Jadi banyak kesempatannya gitu. Sementara kalau untuk anugerah pewarta Astra, ini nanti bentuk artikel yang disubmit juga harus dalam format feature atau in-depth news gitu. Kemudian artikelnya harus dipublikasikan di media cetak atau media online gitu ya untuk teman-teman wartawan, atau juga di blog untuk teman-teman kategori umum dalam periode 5 September sampai 31 Desember 2022 gitu. Dan yang pasti artikelnya juga merupakan ini publikasi yang pertama kali gitu. Jadi sebelumnya belum pernah dipublikasikan. Kurang lebih itu Mbak, tapi nanti juga bisa lihat lagi persyaratan lebih lengkapnya lagi gitu di websitenya kami. Oke. Nah, aku mau rewind ulang untuk syarat-syaratnya kali aja kan teman-teman yang dengar tadi setelah dengar hadiah-hadiahnya, aduh sempat ke-skip gitu ya, misalnya lagi sambil ngapain ngerjain kegiatan lain. Nah, untuk saudara yang mendengarkan hari ini, Lomba Pewarta Astra dan juga Lomba Foto Astra ini syarat-syaratnya mudah sekali. Yang pertama, kalian harus warga negara Indonesia ya. Dan juga karya yang diikut sertakan itu punya sendiri, jadi anti plagiat-plagiat klub. Dan juga tidak mengandung unsur kekerasan, politik, pornografi, penghinaan, atau pelecehan terhadap SARA. Nah, ini juga setiap peserta hanya berhak untuk satu gelar juara aja tadi ya Mbak, supaya semakin banyak kesempatan buat yang lain. Dan pemenang hadiah hiburan bulanan ini masih berkesempatan memenangkan gelar juara di akhir periode lomba. Waduh, banyak banget ya Astra hadiahnya ya, luar biasa loh. Nah, ini juga yang untuk anugerah pewarta Astra. Bentuk artikelnya itu bisa di-submit harus dalam format feature atau in-depth news. Artikel dipublikasikan di media cetak atau online atau blog, periodenya 5 September nih, catat ya, 5 September sampai 31 Desember. Sebentar lagi ya saudara, jadi jangan sampai kelewatan periodenya. Dan artikel ini juga merupakan publikasi yang pertama. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Gina juga membahas kalau ada info-info lanjut bisa ceknya di mana tuh Mbak terkait foto Astra dan anugerah pewarta Astra ini tadi? Ya, jadi buat semuanya teman-teman yang sudah mulai tertarik gitu ya mau ikutan lomba foto Astra dan juga anugerah pewarta Astra 2022, ini bisa melakukan pendaftaran atau juga bisa melihat informasi secara lengkapnya itu di www.1-indonesia.com atau www.1-indonesia.com. Di situ nanti semua persyaratan lengkapnya ada untuk dibaca-baca dulu gitu ya, untuk bisa tahu apakah sudah memenuhi semua persyaratan atau belum, baru kemudian akhirnya bisa mengupload karyanya. Dari situ nanti teman-teman bisa, kalau sudah masuk ke websitenya, bisa pilih menu Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra gitu. Di situ nanti ada detail temanya, ada mekanisme lombanya seperti apa gitu ya. Bisa lihat juga karya dari peserta lain yang sudah disubmit gitu ya. Dan tentunya juga ada menu untuk mengunggah karya foto atau karya tulisnya dari para peserta yang sudah punya karya untuk disubmit gitu. Dan selain tadi Mbak Deborah, selain di website juga teman-teman kalau mau dapat update-update-nya terkait kedua lomba ini, itu juga bisa cek dan juga bisa follow akun Instagram kami itu di @1_Indonesia.
Oke, jangan lupa di-follow Instagram @1_Indonesia ya, saudara. Betul. Jangan cuma di-stalking doang, pengen lihat-lihat hadiahnya apa sih, tapi di-follow juga. Jangan sampai di-blok nanti sama Astra ya. Enggak akan diblok kok. Pokoknya intinya kalau punya karya, Mm-mm. kalau udah pengen tadi gitu ya mendengar semuanya langsung dikirimkan gitu. Nah, iya, mumpung masih ada kesempatan sampai akhir Desember nanti ya, Mbak Gina. 31 Desember 2022. Jadi 3 minggu kurang lebih ya Mbak, masih ada Yes. waktu nih. Betul. Jadi masih bisa lah ya cari-cari referensi buat foto, mau foto ala-ala atau ele-ele terserah ya. Yang Yang penting penting sesuai tema. sesuai tema dan sesuai syarat ketentuan yang tadi Mbak Gina sampaikan sebelumnya. Betul. Nah, baik Mbak Gina, kita harus jeda terlebih dahulu. Obrolan kita makin seru nih tentang tema pagi hari ini, Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022. Saudara, kami akan melanjutkan setelah jeda, dan ingat siaran ini bisa Anda dengarkan secara utuh melalui podcast kbrprime.id, pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk. Ya, baik, masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk dengan tema kita pagi hari ini, Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022, Bangkit Bersama untuk Indonesia. Kami terus mengingatkan saudara untuk mendengarkan Ruang Publik KBR ini di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Nah, kita masih bersama-sama dengan Mbak Regina Panontongan atau Mbak Gina biasa disapa sebagai Head of Media Relation Astra. Mbak Gina, tadi Ya, ada yang mau aku tanyakan ya sebenarnya sebelum jeda. Untuk syarat ketentuan yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama dari Mbak Gina, ada nggak sih syarat usia jika seseorang mau ikutan lomba foto atau anugerah pewarta ini? syarat usia sih nggak ada ya Mbak Deborah ya. Yang penting punya karya gitu ya. Dan Mm-mm. maksudnya apa namanya karyanya layak untuk bisa diikutsertakan gitu sesuai dengan persyaratan gitu sih. Oke, jadi usia berapapun asalkan dia sudah punya karya bisa ngikut ya? Iya, betul. Wah, keren-keren. Jadi nggak ada batasan umur. Nah, tuh pendengar, jadi usia berapapun bisa ya, nggak kayak kerja. Maksimal usia 25, kan sedih gitu ya. Ada batasan-batasannya, tapi kalau Astra memberikan kelonggaran untuk para pendengar yang mau mengikuti lomba karya tulis dan juga pewarta foto ya. Dan kita mau berbicara tentang lomba karya tulis nih. Kalau untuk karya tulisnya yang sesuai dengan Anugerah Pewarta Astra 2022 itu seperti apa sih Mbak Gina? Ya, untuk karya tulisnya sendiri yang bisa diikutsertakan untuk mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2022 adalah tentunya cerita-cerita inspiratif tadi Mbak Deborah yang mengisahkan harapan, optimisme, dan juga ajakan untuk bangkit bersama-sama. Nah, cerita inspiratifnya ini dari siapa? Nah, ini bisa ditulis dari 565 penerima Satu Indonesia Awards di seluruh Indonesia. Jadi kami ada apresiasi Satu Indonesia Awards setiap tahunnya gitu ya Mbak Deborah. Sekarang total penerimanya sudah ada 565 gitu ya. Ada 87 penerima apresiasi tingkat nasional, ada juga 478 penerima apresiasi tingkat provinsi. Dan tidak hanya mereka, tapi nanti teman-teman juga bisa menuliskan cerita inspiratifnya tentang tokoh penggerak di 170 kampung berseri Astra atau 1060 desa sejahtera Astra yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia gitu ya. Di situ nanti karena cerita-cerita mereka ini inspiratif sekali gitu ya, sangat memotivasi gitu dan menginspirasi, tentunya ini bisa menjadi hal baik yang juga bisa diceritakan gitu, bisa juga nanti menularkan semangat positif ini untuk orang lain gitu. Nah, ini kira-kira itu sih yang bisa saya sampaikan Mbak Deborah terkait dengan
tadi karya tulis apa yang bisa diangkat gitu ya untuk bisa Iya. diikutsertakan di Anugerah Pewarta Astra 2022 ini. Nah, jadi cerita-cerita yang akan dipilih adalah cerita inspiratif ya Mbak ya, yang mengisahkan Betul. harapan, optimisme, juga ajakan untuk bangkit bersama-sama. Jadi bukan cerita-cerita sedih atau drakor gitu-gitu ya Mbak ya. Jangan, jangan. Tapi ini harus cerita yang menginspiratif setiap orang yang membacanya. Mantap. Nah, lalu untuk cara mendapatkan materi penulisan Anugerah Pewarta Astra 2022 ini seperti apa Mbak Gina? Ya, tadi untuk mencari tahu gitu ya tentang sosok-sosok para penerima apresiasi Satu Indonesia Awards gitu ya, penggerak Kampung Berseri Astra atau juga penggerak Desa Sejahtera Astra, di mana profil mereka nanti bisa diangkat menjadi cerita yang tadi menginspirasi itu. Nah, karena mereka kebetulan juga kan tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi teman-teman kalau kebetulan tempatnya lokasinya dekat dengan lokasinya teman-teman ini gitu ya yang tadi saya sebutkan, itu bisa langsung didatangi gitu ya. Kalau misalnya mau cari tahu, bisa diinterview juga, bisa dilihat juga lokasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya ternyata, oh saya tertarik nih dengan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards yang dari Papua, namun lokasi saya cukup jauh gitu ya. Nah ini juga bisa mungkin mewawancarai lewat telepon gitu ya, bertanya gitu ya lewat telepon, mencari tahu lebih banyak lewat telepon. Karena nanti teman-teman bisa mendapatkan database mereka, artinya kontaknya mereka untuk nanti dihubungi dan juga mencari tahu lebih banyak dengan mereka untuk diangkat menjadi tulisan gitu. Nanti ada di dalam apa namanya di dalam website yang tadi di www.1-indonesia.com gitu ya teman-teman bisa masuk ke lomba foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra. Di situ nanti teman-teman bisa mengklik menu mekanisme gitu ya, ada banyak materi yang bisa nanti dilihat di sana gitu terkait dengan sosok-sosok ini yang kira-kira nanti teman-teman paling tertarik untuk menulisnya sosok yang mana gitu, itu bisa dilihat di situ gitu. Termasuk juga karya pembatik cilik yang di daerah Jogja nggak sih Mbak ini? Mereka kan juga kalau nggak Uh, salah ya salah satu penerima Indonesia Award ya? yang di daerah Malang mungkin Mbak ya, Oh yang daerah di daerah Batu di Malang? Malang, ya itu Oh juga oke. salah satu yang bisa juga nanti ditulis gitu, bisa dilihat juga di website kami kalau misalnya mau cari tahu kontaknya. Gitu. Oh oke. Wah luar biasa. Jadi sebenarnya banyak referensinya ya karena sudah banyak Banyak Satu Indonesia Award yang diberikan oleh Astra ke orang-orang yang berpengaruh istilahnya ya bagi orang-orang lingkungannya atau yang bagi sudah berbuat sesuatu untuk lingkungannya yes. gitu ya, memberikan manfaat untuk Mm, mm, lingkungannya. mm, mm, mm. Ih luar biasa sekali. Lalu kalau untuk cara mengirimkan karya tulisnya sendiri di Anugerah Pewarta Astra nih seperti apa nih Mbak Gina? Untuk tulisan dan juga foto pendukung yang dimuat di media cetak gitu ya untuk teman-teman wartawan ini bisa diunggah dalam bentuk soft copy gitu ya dengan format PDF, JPEG atau juga PNG gitu ya, dan nanti jangan lupa disertakan bentuk teksnya saat nanti teman-teman mengunggah tulisannya gitu. Mm-mm. Nanti untuk tulisan dan foto pendukung yang dimuat di media online ini juga bisa diunggah dalam bentuk soft copy dengan format yang sama, PDF, JPEG atau juga PNG, beserta jangan lupa dicantumkan juga alamat URL-nya dari situs berita tersebut gitu ya, dan jangan lupa juga untuk mensertakan teksnya juga dari beritanya gitu. Oke, nah aku mengingatkan lagi nih ya cara mengirimkannya supaya semakin nempel gitu ya di hati dan pikiran para pendengar kita hari ini. Kalau untuk tulisan dan foto pendukung itu dimuat di media cetak ini untuk Anugerah Pewarta Astra ya Mbak Gina ya. Ya, Itu bisa diunggah dalam bentuk soft copy dengan formatnya tadi Mbak Gina kasih tahu bisa PDF, bisa JPEG atau PNG, dan jangan lupa sertakan juga bentuk teksnya saat mengunggah tulisan Anda. Ini untuk tulisan dan foto pendukung yang dimuat di media online juga bisa diunggah soft copy-nya dengan format yang sama, bisa PDF, bisa JPEG ataupun PNG, dan jangan lupa sertakan alamat URL situs berita tersebut dan juga sertakan bentuk teksnya. Seperti itu ya Mbak Gina ya. Ini betul. kita ulang supaya semakin
nempel di pikiran teman-teman yang mendengarkan kita, supaya nggak salah. Benar sekali. Baik Mbak Gina, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita hari ini setelah jeda iklan setelah ini. Ruang Publik KBR akan kami lanjutkan setelah jeda iklan, dan kami mengingatkan Anda bisa mendengarkan kami di 100 radio jaringan seluruh Indonesia, radio jaringan KBR, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di Jakarta bisa mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Anda juga bisa mendengarkan acara ini secara utuh melalui podcast KBR Prime, pilih Ruang Publik, atau bisa juga di platform mendengarkan podcast lainnya seperti Spotify, Anchor, Apple Podcast, dan juga Google Podcast. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk. Ya, kita masuk dalam sesi terakhir di Ruang Publik KBR. Masih bersama saya Deborah Tanya, dan Ruang Publik pagi hari ini dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk. Dan kita membicarakan tema Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022, Bangkit Bersama untuk Indonesia. Dan kami mengingatkan terus untuk Anda yang mendengarkan kami, Ruang Publik KBR ini dapat Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM, atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Nah, masih bersama-sama dengan kita Mbak Regina Panontongan selaku Head of Media Relation Astra. Mbak Gina, ini tadi sebelum jeda kan kita ngobrolin tentang karya tulis ya, karya tulis untuk Anugerah Pewarta Astra 2022 dan juga cara-cara mendapatkan materi penulisan Anugerah Pewarta Astra 2022. Jadi kita memang sebelum memberikan karya tulis untuk ikut lomba kita harus riset dulu juga ya Mbak. Dan Astra memberikan wadahnya untuk kita bisa lebih mempermudah kita sebenarnya ya. Betul, udah ada jadi orang-orangnya. Nanti tinggal dilihat kira-kira tadi ya profilnya mana yang paling sesuai gitu, yang teman-teman mau angkat kisahnya menurut teman-teman, oh ini paling inspiratif nih gitu. Jadi itu bisa dilihat di www.1-indonesia.com. Nah iya, dan juga cari kalau bisa supaya nggak buang-buang biaya juga yang terdekat dengan wilayah masing-masing peserta gitu ya Mbak Gina ya. Bisa, atau juga tadi bisa by phone juga Mbak untuk di interview atau ngobrol-ngobrolnya ya? Gitu. Atau Zoom meeting juga boleh ya, video call. Boleh. Biar lebih ini ya, akrab gitu ya sama yang diwawancarain. Nanti bisa disesuaikan dengan kondisi, dengan kebutuhan masing-masing. Iya. SK berlaku ya Mbak Gina. Yang penting sinyal mendukung. Nah, lalu Mbak Gina, kita lanjut lagi nih. Seperti apa foto yang kira-kira sesuai sama tema Bangkit Bersama untuk Indonesia ini, untuk yang lomba foto Mbak Gina? Ya, kalau untuk lomba foto sendiri, tentunya teman-teman dipersilakan untuk bisa mengabadikan potret terkait dengan objek atau sosok, gitu ya, sosok orang, atau juga mungkin kegiatan yang pasti harus bisa menggambarkan dampak positif gitu ya, yang menggambarkan semangat untuk kebangkitan Indonesia gitu. Nah misalnya gitu ya, kalau ditanya tentang apa sih, misalnya potret yang menggambarkan semangat untuk bertahan gitu ya, untuk bisa bangkit dan tetap bergerak maju gitu ya dalam proses pemulihan kondisi saat ini misalnya, atau proses atau potret yang mencerminkan rasa optimis gitu ya, rasa optimisme atau perjuangan seseorang gitu ya, perjuangan dari ada satu individu yang semangatnya luar biasa banget, yang kira-kira dia berusaha untuk berjuang untuk bisa bergerak maju lagi, untuk bisa bangkit dalam kondisi saat ini. Nah itu juga bisa diikutsertakan. Yang penting ingat lagi temanya Bangkit Bersama untuk Indonesia. Iya, itu yang harus
digaungkan terus ya, harus sesuai dengan tema, baik itu Betul. tulisan, baik itu foto bangkit bersama untuk Indonesia. Nah, Mbak Gina, kalau kita bicara tentang anak-anak zaman sekarang atau muda-mudi ya, mereka kan pasti memposting di sosial media foto-foto yang estetik ya. Kalau nggak estetik tuh nggak dipost ke sosial media. Harus selektif gitu. Bagaimana kalau dari Astra sendiri menseleksi foto-foto yang sudah masuk nih Mbak Gina? Pasti kan pengennya yang terbaik gitu ya. Tadi kan bisa Mm-mm. pilih potretnya objek, bisa juga sosok atau kegiatan-kegiatan yang dampaknya positif. Mm-mm. Mm-mm. Ya, secara teknisnya gitu kali ya Mbak Deborah, kira-kira Mm-mm. dari foto gitu ya, nanti bisa dikirimin. Oke. Untuk syarat teknisnya sendiri, fotonya nih, jadi kalau teman-teman ternyata, oh saya kayaknya punya nih foto yang bisa menggambarkan semangat gitu ya, semangat untuk bangkit, semangat untuk bergerak, maju gitu ya bersama-sama. Nah, apa namanya, tapi mungkin nggak dari tahun 2022. Nah, itu masih bisa diikutsertakan karena syaratnya adalah proses pengambilan fotonya ini dalam periode 2018 sampai 2022 gitu ya. Jadi masih bisa untuk diikutsertakan. Kalau ternyata masih ada koleksi yang Mm-mm. lama yang belum pernah dipublikasikan gitu, itu bisa diikutsertakan. Atau ternyata teman-teman lebih kepengen untuk mencari momen baru gitu ya sekarang ini, nah Mm-mm. itu bisa. Mm-mm. Nah, yang pasti fotonya nanti yang diunggah tidak boleh ada watermark-nya gitu ya, atau identitas di dalam fotonya gitu dalam bentuk apapun, agar nanti dalam penilaian, dalam penjurian juga lebih bisa jelas terlihat gitu ya. Mm-mm. Kemudian juga fotonya tidak boleh mengandung produk-produk tertentu, jasa tertentu, atau sumber daya manusia atau kegiatan sosial lain di luar dari brand di grup Astra gitu. Kemudian juga secara ukuran foto ini maksimal di 7 MB dengan format fotonya adalah JPEG gitu. Mm-mm. Terus kemudian resolusi fotonya adalah di 72 sampai 300 dpi, dan panjang atau tinggi fotonya minimal 2048 pixel, dan juga fotonya mengandung metadata atau mendukung RGB dari profil warna. Itu sih kurang lebih Mm-mm. persyaratan teknisnya seperti itu. Oke, nah aku mau remind ulang kali ya untuk para pendengar supaya bisa ikutan untuk syarat teknisnya lomba foto Astra 2022 ini. Yang pertama, pengambilan foto bisa nih Astra kasih kelonggaran bisa dari 2018 sampai 2022. Jangan foto pas kalian lagi bayi tengkurap ya, itu nggak bisa ya. Yang penting temanya sesuai, lagi-lagi temanya harus sesuai. Iya betul, harus sesuai. Terus juga foto yang diunggah ini nggak boleh terdapat watermark atau identitas foto dalam bentuk apapun, apalagi tanda tangan pribadi, please jangan. Kemudian foto ini nggak boleh mengandung produk, jasa, atau sumber daya manusia, kegiatan sosial, brand di luar dari grup Astra. Kemudian ukuran foto maksimal 7 MB dengan foto formatnya JPG. Foto juga harus memiliki resolusi 72 sampai 300 dpi ya, jangan lebih, jangan kurang supaya nggak buram nanti ya. Fotonya blur gitu ternyata resolusi kurang atau mungkin mata udah minus. Kemudian selanjutnya panjang atau tinggi foto ini ada minimalnya 2048 pixel, kemudian mengandung metadata dan mendukung RGB profil warna. Kira-kira seperti itu ya Mbak Gina untuk syarat Iya, teknis fotonya. betul, betul. Luar biasa. Jangan lupa ya harus diikutin syaratnya supaya kalian bisa menang itu motor PCX menanti Anda. Dan juga hadiah menarik lainnya. Nah, kemudian kita berbicara lomba pasti ada jurinya ya, Mbak Gina ya. Kita pengen tahu nih siapa aja sih juri lomba baik itu foto Astra ataupun anugerah pewarta Astra di 2022 ini. Dewan jurinya pasti adalah mereka yang
punya ahli di bidang fotografi dan juga menulis gitu ya, yang juga nanti akan menjadi dewan juri, dan kemudian juga ada perwakilan dari internal Astra juga gitu ya, nanti juga akan menjadi perwakilan untuk dewan juri yang akan menilai karya-karya yang sudah masuk gitu. Berarti jurinya pun orang-orang yang expert dan kompeten di bidangnya ya Mbak? Betul. Dan juga harus ada perwakilan dari Astra karena ini acaranya Astra. Gitu. Ya, untuk melihat ya, untuk membantu melakukan penilaian gitu. Betul. Lalu Mbak Gina nih, apa sih harapannya ke depan atau ada yang ingin Mbak Gina sampaikan terkait tema kita pagi hari ini, Lomba Foto Astra dan Anugerah Pewarta Astra 2022? Ya, kalau harapan tentunya semakin banyak karya-karya bagus yang masuk gitu yang diikutsertakan untuk Lomba Foto Astra maupun Anugerah Pewarta Astra 2022, dan tentunya tidak hanya sekedar untuk disubmit saja dan diikutkan dalam lomba maksudnya, tapi lebih besar daripada itu adalah harapannya karya-karya yang masuk ini nantinya bisa menginspirasi juga gitu ya orang lain untuk bisa bergerak dan bangkit gitu sesuai dengan cerita-cerita yang ada dalam artikel yang diikutkan dalam lomba, atau sesuai juga dengan gambar-gambar dalam foto yang diikutsertakan dalam lomba gitu. Jadi pengennya itu sih banyak orang yang terinspirasi, punya semangat baik, semuanya ke arah yang lebih baik. Intinya adalah untuk sama-sama bangkit memajukan Indonesia gitu. Betul, bangkit bersama untuk Indonesia. Jaya, jaya, jaya gitu. Kayak yel-yel ya Mbak ya. Nah, Mbak Gina terima kasih banyak. Saya tunggu loh Mbak Gina tahun depan. Siapa tahu Astra bisa membuka cabang lomba baru gitu ya lombanya. Tetap ya Mbak. Tetap Mbak, usaha motor lomba lumayan. Baik, Mbak Gina terima kasih untuk waktunya sudah mau ngobrol-ngobrol di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Ya, terima kasih kembali. Ya, salam sehat Mbak Gina, selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Terima kasih. Iya, baik saudara, karena waktu kita terbatas, saya harus undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Ruang Publik KBR. Deborah Tanya, pamit. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh PT Astra International Tbk.